akan coba record. Nah, kita akan berbicara mengenai pemisahan campuran dan perbedaan antara senyawa dan juga campuran ya. Kita coba lihat dulu di sini. Sudah terlihat layarnya? Udah, Pak. Sudah. Oke. Di sini ada, kalau misalnya teman-teman mau coba sendiri, silakan. Saya akan coba share linknya di chat. Ya, ambil mau coba-coba kayak gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah perbedaan campuran dengan eh, senyawa ya. Mixture itu senyawa, kompon campuran. Bentar, bentar ya. Wait, saya coba pindah posisi dulu ya. Oke. Bentar ya. Ini dia pemisahan antara perbedaan antara campuran dan juga senyawa. Masuk suara saya, guys? Fiona, masuk suara saya? Oke. Ini perbedaan antara senyawa dan campuran. Kalau campuran kemarin menggunakan apa namanya? Reaksi fisika ya. Contohnya kayak diaduk nih kayak gini nih. Nah, itu kalau misalnya pemisah itu untuk campuran. Nah, kalau misalnya senyawa, senyawa itu cara membuatnya dengan cara seperti ini, dibakar. Ah, Nah, Jennifer izin ke ya, Pak, izin ke toilet. oke oke. Dengan Pak, cara ya, tadi campuran dengan cara apa? reaksi kimia fisika dengan cara diaduk tadi. Nah, kalau yang campuran, kalau yang senyawa, senyawa itu dengan cara dibakar, kayak gitu. Cara dibakar seperti ini. Nah, nanti kan dia jadi hitam kayak gini ya. Terus cara ngebedainnya gimana, Pak? Salah satunya dengan cara menggunakan magnet ini. Ini pemisahan campuran yang pertama, yaitu dengan cara magnetik. Ini ada Fe itu yang warna hitam, S itu sulfur ya, Fe itu besi, S itu adalah belerang yang warna kuning. Nah, pertanyaannya kira-kira kalau didekatkan oleh magnet, mana yang ditarik oleh magnet? Silakan. Fe. Fe, ya, thank you, masih. Ya, jadi kita coba cek kira-kira apakah benar kalau ditarik dengan magnet si besinya akan ketarik. Nah, mungkin beberapa dari rekan-rekan kemarin sudah praktikum di nomor absen 1 sampai 16 mengenai magnetik ini. Ya, jadi Fe-nya ini ditarik kayak gitu. Tapi kemarin kita tidak mempraktikumkan ya membuat senyawa dengan cara dibakar. Kenapa? Karena kondisinya tidak memungkinkan ya. Kalau misalnya kita bakar belerang dan juga besi di area yang di area lab itu nanti kita bisa bau banget gitu belerangnya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya senyawa nih, senyawa kan tadi sudah dibakar. Kira-kira nih menurut teman-teman apakah bisa ditarik atau tidak? Ayo. Yang jawab ditarik silakan raise hand. Yang nggak jawab bisa ditarik raise hand. Ini warnanya hitam ya, berarti kan otomatis dominannya besi nih. Wih, Ananda udah raise hand, raise hand. Artinya Ananda bilang, wah ini bisa di sini. Ada lagi? Yo, saya hitung. 3, 2, 1. Sudah ada 5 partisipan, 6, 7. Wih, 7 nih ya. 10, 11.
Wih, 15, 17, 18, hampir setengah, hampir 60%. Iya benar, hampir 70% malah sekarang. Udah 23 partisipan raise hand. Ini raise hand-nya paham ya, artinya bisa ditarik. Oke, 25, 25. Wis, hampir satu kelas. 26. Yang lain, yang 5 orang. Woi, masih lanjut saudara-saudara. Kita hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, silakan turunkan. Yang jawab. Oke, oke, oke. Saya tunggu dulu sampai semuanya turun. Ya, oke. Yang menjawab tidak bisa ditarik angkat tangan. Tidak ada. Oke, berarti 5 orang abstain ya. Ya, saya mengikuti aja Pak yang benar gitu ya. Oke, Albert bilang tidak bisa diangkat tadi. Mana tadi Albert? Kepencet. Kepencet atau jawab enggak? Oke, kita coba cek ya. Oh, nggak bisa tuh. Wah, ini salah nih kayaknya magnetnya nih. Nggak bisa. Coba silakan teman-teman. Saya sudah share link ya. Kalian coba ya. Apakah kira-kira bisa ditarik atau enggak? Kayaknya sih nggak bisa ya. Bisa nih. Kayaknya nih. Nah, nggak bisa tuh. Nggak bisa ternyata. Kenapa? Ya, karena walaupun warnanya hitam, yang berarti si warnanya itu didominasi sama besi ya tadi ya. Tapi ternyata sifatnya itu berbeda dari besi tadi. Itu ingat, sifat senyawa adalah berbeda dari sifat unsur penyusun. Nah, saya coba teks saja kali ya di sini. Jadi, notesnya adalah senyawa memiliki sifat berbeda dari sifat unsur penyusun. Nah, ini salah satu sifat dari senyawa. Lain tadi dibentuk oleh reaksi kimia, yaitu dibakar. Kayak gitu. Sir, apakah ini nanti keluar di asesmen? Kita nggak tahu. Tapi eh, ya ini buat jaga-jaga aja kalau keluar ya. Oh iya, waktu itu seriusan pernah bahas ini nih. Oke, any question? Ada yang mau ditanyain dulu tentang yang pertama ini, magnetik, aman ya? Kalau campuran, ntar kok bisa campuran tadi ditarik si Fe-nya? Iya, karena kalau campuran itu sifat aslinya masih ada. Kayak misalnya kita campurin air dengan gula. Nggak mungkin kan air gulanya jadi asin kan nggak mungkin kan. Sangat tidak mungkin terjadi. Kecuali kita ngambil gula tapi dalamnya garam. Nah, itu lain cerita. Oke, ada yang mau ditanyain? Kalau tidak ada, kita lanjut nih guys. Kita lanjut ke sini. Nah ya. Nah, ini dia. Di sini ada 3. Tadi yang pertama adalah magnetik. Magnetik itu kenapa Sir bisa? Karena ada sifat benda yang magnetik dan non-magnetik. Magnetik yang dapat ditarik magnet, non-magnetik yang tidak dapat ditarik magnet. Gitu. Benar nih. Yang kedua, ketiga, keempat ya. Kedua, ketiga, keempat saya coba share dulu. Soal assessment berapa Pak? Ditanya. Ada yang nanya nih. Ada banyak. Nah, nggak mungkin satu. Ya, soalnya satu aja Sir, nggak ada. Gitu ya. Soalnya ada banyak. Bentuknya PG atau esai. Nah, nanti silakan dinikmati. Ya, dinikmati. Lagi nih ya. Jadi itu dulu. Nah, yang pertama adalah sublimasi, sublimation. Ada yang masih ingat kira-kira sublimation itu perubahan dari buntut apa? Adakah yang masih ingat sublimation itu dari Benda mana? padat ke gas, ya kan? Benda padat ke gas, betul sekali dari padat ke gas. Nah, di sini ada campurannya banyak banget. Jadi kalau misalnya nanti rekan-rekan mau coba, silahkan ya. Nanti saya juga akan share juga di grup WA kita.
Ya karena saya ikutan. Ya. Di sini ada naftalin. Naftalin itu kapur barus. Naftalin itu kapur barus. Ada sen, sen itu pasir, sama salt. Salt itu garam. Ya. Ada juga campuran antara yang lain di sini ada kapur ya, kamper ya, kamper. Kamper, terus ada juga yang lain-lain ini ya. Oke, kita coba misalnya ini aja deh. Yang pertama, kapur barus, pasir, sama garam ya. Yang pertama adalah sublimasi. Sublimasi berubah ya dari zat padat ke gas. Kira-kira kalau saya bakar nih campurannya, terus saya taruh ini tempat ini fungsinya untuk apa, Sir? Fungsinya untuk menyimpan benda yang tadi sublimasi tadi, proses sublimasi tadi. Kira-kira mana yang menguap, mana yang mengalami sublimasi? Apakah naftalin atau kapur barus, pasir, atau garam? Garam. Garam, Garam, in. naftalin. Oke, kita coba cek ya. Di sini ada next ya. Kita next prosesnya. Nah, ternyata yang mengalami sublimasi adalah kapur barus atau kamper. Ingat ya, pemisahan campuran kedua adalah sublimasi. Sublimasi adalah proses sublimasi itu sendiri, proses dari zat padat ke zat gas, itu contohnya pada kamper atau kapur barus. Teman-teman ada yang tahu kapur barus? Tahu. Tahu. Tahu, Biasanya Pak. di mana tuh kapur barus tuh? Kamar Di mandi. toilet. Ah, betul sekali nih. Toilet. Di toilet. Ya, yang bentuknya kayak permen-permen gitu ya. Saya dulu menyangka itu permen loh. Benar, saya waktu umur balita, saya Pak, bilang, apa? itu emang kapur kelihatannya emang permen juga bagi aku juga itu permen kayak kapur emang kelihatan kayak permen. Ya, kamper kayak permen ya, apalagi warna-warni bentuknya. Aduh, Iya, aku saya aja pikir pernah lihat yang saya pikir warna-warni. itu permen sugus gitu ya, atau permen pentos. Kayak permen Oke, susu. ternyata yang mengalami Eh, sublimasi adalah Pak, naftalin. tunggu Pak. Apa yang Kapur sih juga pernah ada di lemari. Oh ya benar, di lemari, betul di lemari pakaian supaya pakaiannya tidak supaya lemarinya nggak bau kayak gitu Tidak ya. lembab. Ya betul. Nah, naftalin ini ternyata setelah didiamkan menjadi dingin. Nah, dia balik lagi ke padat. Cara ngambilnya gimana, Pak? Cara ngambilnya tinggal disendok nih. Nah, disendok. Cus, cus, cus. Nah, ini dia. Inilah naftalin. Atau kapur barusnya dipisahkan tadi ya. Berarti sisa apa? Sisa apa dong tadi dong? Ayo, sisanya apa tadi? Kalau naftalinnya sudah dipisah. pasir dan Pasir. Pasir sama Garam. 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 Nah, sekarang kita proses yang kedua. Proses yang kedua itu filtrasi. Buat teman-teman kemarin yang absennya 1 sampai 16, kita sudah memisahkan campuran antara air dengan pasir kayak gitu ya. Pun waktu pas penjernihan airnya gagal kemarin dia malah kotor gitu. Nah, di sini caranya adalah kita masukkan dulu campuran pasir dan garamnya ke air. Kita tuang. Ingat tadi reaksi fisika diaduk ya, diaduk salah satunya diaduk kayak gini. Terus diapain Pak habis itu Pak? Habis itu kita tuangkan. Kita tuangkan ya guys. Nah, kira-kira yang nyangkut itu apa nih kira-kira? maksudnya Yang nyangkut kira-kira tadi air atau garamnya atau pasirnya yang nyangkut di sini nih. Kan ada filtrat nih. Ada Pasir, filter Pasir. Pasir, Pak. pasirnya. pasir. Pasirnya nyangkut di situ ya. Nah, Sir, itu ada salt and water nih di sini nih. Ini saya annotate ya. Ini kan ada salt and water. Itu kan hasil dari filtrasi. Namanya apa? Namanya itu filtrat. Ya, hasil dari filtrasi namanya filtrat. Hasil dari filtrasi namanya filtrat. Sementara itu contohnya tadi ini ya. Contohnya air
plus garam ini. Tuh. Sementara kalau yang apa namanya, yang sisanya, ya dan sisanya, sisa hasilnya itu yang kita sebut dengan residu. Residu itu contohnya yang tadi, pasir tadi. Tuh. Ada yang sambil coba-coba di rumah, di laptopnya silakan kalau mau coba-coba boleh. Dari filtrasi kita sebut dengan filtrat. Ya, kalau di sini air ya. Sisa hasil residu pasir yang nyangkut di atas. Nama alatnya adalah filter. Ya, filter. Tapi bukan filter Instagram ya. Ya, kalau filter Instagram biar kelihatan ganteng sayanya gitu ya. Ya, yang cewek-cewek biar kelihatan cakep gitu, biar cantik Pak gitu ya, pakai filter. Bukan filter itu, bukan. Ya. Nah, terus set gimana habis itu? Kita coba cek, kita next. Nah, ini dia. Pasirnya nyangkut tadi kan. Pasirnya nyangkut, terus kita ambil nih sendok deh. Nah, itu yang ketiga ya. Tadi ada magnetik, sublimasi, dan filtrasi sekarang. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Rekamannya nanti akan saya share juga di grup, ada di GCR juga nanti saya share. Jadi buat teman-teman yang tadi, Sir saya lowbat atau misalnya Sir saya tadi sinyalnya jelek kayak gitu ya. Ini saya record, tenang aja. Ada yang mau tanyain? Sudah 3 nih guys. Sudah aman? Sudah aman. Di lancar jaya nih. Kalau mau coba-coba silakan sambil coba-coba ya. Nah, yang terakhir mana evaporasi atau penguapan. Nah, kira-kira kalau penguapan itu berubah dari apa ke apa? Saya masih ingat Air ke gas. air ke gas, betul Air sekali. Ya, air ke gas. Kita coba cek. Nah, di sini ada cairan air dan water. Ya, kita langsung tuangkan saja lalu dibakar ya. Ya, dipanasin kayak gitu kira-kira. Nah, di sini dia menguap nih ya. Ini menguapnya bukan menguap tentang ngantuk ya. Lain cerita itu bukan menguap. Aduh, saya menguap, Sar, berarti saya mengubah air menjadi gas, nggak gitu. Kira-kira yang menguap apanya? Air atau saltnya? Air. air, Airnya kan. Nah, berarti Hmm. sisa apanya di sini nih? garam, Nah, garamnya kayak gitu. Oke, jadi deh saltnya. Untuk garam sendiri, ya, pemisahan campurannya itu biasanya ada dua. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ada yang pernah lihat tani garam? pernah Pak, Pernah. Di mana tuh? udah lama Pak, nggak ingat. Di pantai lah Pak, gitu. Masa di gunung gitu ya? Di Iya kan? Gak mungkin YouTube. kan petani garam di gunung kan? Tolong dong. Ya air garam bisa Ya, mana jadi aja. kalau petani garam itu dia punya lahan. Saya ambil kotak gini ya. Saya lupa bawa note ininya soalnya pensilnya. Nah, dia mengalami dua pemisahan campuran. Yang pertama, itu yang tadi, evaporasi. Dipanasinnya dengan menggunakan ini, matahari. Evaporasi kan, airnya akan menguap gitu ya. Ini yang disebut dengan evaporasi. Saya kasih tag. Evaporasi. Atau Pak, apakah selesai? Tidak. Ya. Setelah evaporasi, itu masih bentuknya, wait, sebentar, ini cek masuk, saudara. Oh ya, ya, oke, oke. Silakan, mau ke toilet, silakan. Nah, saya record ini supaya yang teman-teman yang izin ke toilet nggak ketinggalan. Kayak gitu. Evaporasi itu penguapan. Sar, apakah selesai? Belum. Nanti dia itu akan menjadi air jenuh. Ya, sini. Yang kita sebut dengan air jenuh. Kenapa air jenuh, Sar? Karena
dia sudah kelihatan nih garamnya, sudah kelihatan. Proses yang kedua setelah air jenuh ada yang namanya kristalisasi. Ini evaporasi, berarti ini yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Kelima itu namanya kristalisasi. Nah, kristalisasi ini membentuk zat padat berupa kristal. Gitu. Jadi selain evaporasi, untuk pembentukan garam juga ada kristalisasi. Ini juga berlaku untuk gula. Untuk memisahkan air dengan gula, selain mengalami penguapan, dia juga ada kristalisasi. Ya, oke, bentar. Ini saya naikin dulu deh apa namanya size-nya. Nah, biar kelihatan lumayan jelas. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Oh, ini jadi double nih. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ini sudah ada 5 ya. Tadi yang pertama ada magnetik. Nah, magnetik itu karena adanya zat magnetik dan non-magnetik. Yang kedua tadi ada mana? Yang kedua tadi ada sublimasi. Yang ketiga filtrasi. Yang keempat evaporasi. Gimana? Ada yang kelima kristalisasi. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Siap PH dong ya. Udah siap, bukan PH namanya. Mas, asesmen. Yeay. Soal asesmennya tadi ditanyain sama satu orang. Kayaknya soalnya jadi banyak nih kalau ditanyain nih. Yang tadinya 20 jadi 50 mungkin ya. Ya jangan Pak, jangan Pak. Tempatnya jauh banget, Pak. Jangan. Jangan. Berapa dong pokoknya nih? Request. Request. Satu. Jangan satu, kalau salah satu aja udah nol Nol. nilainya. 25. 25 aja, Pak. 25 aja. 25. Oke, satu aja saya. kan. 25. Saya. Jangan PG Oh. semua, 25 PG Iya, semua, PG. 25 PG Satu semua. dan soalnya satu Kalau mau tambah esai satu aja cuma lah. satu aja soalnya, satu Iya, aja. Esainya esainya satu. satu aja. Oh ya udah. Sebutkan Tapi jelas. satunya jangan ada ABC, Pak. Satunya jangan ada Enggak. ABC. Enggak. Satunya gini aja. Sebutkan, jelaskan, berikan contoh, serta berikan pendapatmu gitu ya. Sama Gila. aja. Itu mah Jangan, Pak. Pak. Sama aja. Sama aja dong Pak gitu ya. Ya pokoknya dinikmati aja berapa soalnya ya. Katanya berlian mengkristal dari karbon dioksida. Bener gak Pak? Ini tanda tanya siapa ya? Yang namanya tanda tanya siapa nih? Apakah anak juga ada yang namanya tanda tanya? Jadi soalnya nama Zoomnya tanda tanya nih. Saya katanya berlian mengkristal dari karbon dioksida. Bener gak Pak? Kita coba aja. Sebenarnya bukan dari karbon dioksida tapi dari karbon kali ya. Jadi nanti berlian dan karbon itu kita bahas di bab 3. Kalau ya nanti berlian itu bentuknya kira-kira mana yang lebih keras gitu ya. Jadi nanti masuk sifat materi disebut dengan kekerasan. Tapi bukan kekerasan yang pukul-pukul orang, bukan. Tapi kekerasan di sini maksudnya ada keras, ada lembut. Nah, kira-kira. Ya, nanti jangan sampai dibilang Sar Yosef mengajarkan kekerasan gitu ya. Bukan. Tuh, nanti salah tangkap bahaya. Oke, kristalisasi yang kelima. Ada berapa sih? Di buku tuh kalau nggak salah ada 9 ya. Kalau nggak salah di buku ada 9, guys. Terus yang ke apa namanya yang keenam, ini yang keenam sebelum kita masuk ke sana, ada yang namanya dekantasi. Dekantasi itu dituang perlahan ke tempat baru. Biasanya ini untuk memisahkan kopi dan ampas. Nah, jadi caranya gimana tuh? Sob? Kenapa? Ya.
izin ke toilet lagi. Oh ya, ya, ya. Oke. Dekantasi dituang perlahan ke tempat baru. Contohnya kopi dan ampas. Siapa di sini yang pernah lihat orang orang ngopi, tapi kopi hitam? Ya, biasanya Kopi apa Pak? Kopi hitam Pak. Orang biasanya tua saya Pak. orang tua saya, Pak, sama saya juga. Saya sudah tua berarti dong ya. Oke. Caranya gimana? Caranya tuh gini. Misalnya ada kopi nih, air putih deh ya. Kelihatan nih, misalnya kopi. Kopi ada ampasnya tuh saya tuang ke tempat yang baru. Ampasnya ketinggalan. Ampasnya ditinggalin. Biasanya itu ditahan pakai yang namanya sendok. Itu. Dia hampir sama kayak filtrasi, cuma kalau filtrasi kan ada alat filternya. Kalau dekantasi itu dituang perlahan. Kayak gitu. 7. Any question? Ternyata fisika dalam kehidupan sehari-hari banyak ya. Ya iyalah. Berarti saya kalau minum kopi besok fisika dong, Pak. Iya. Kamu pesan kopi kan nih, nggak boleh sebut merek. Kamu pesan kopi ya. Terus masuknya ke campuran homogen apa heterogen? Kalau nggak pakai ice, berarti homogen, Pak. Kalau pakai ice, berarti heterogen. Nah, ice-nya ada. Ketua kelasnya Bella kan ya guys. Teman-teman. Oke, 7. Sudah 7 nih, guys. Satu lagi. Ada 2 lagi. Halo. Bella, Dua ada lagi. Bella. Bella. Nah, ini yang disebut dengan kromatografi. Kamu ketua kelasnya kan kohos, jadi kohos ya? Itu di apa namanya di Kohosnya sudah ada ya. sorry. Kalau misalnya di buku itu di pertama. Coba dicek. Paket itu pertama tentang kromatografi. Benar atau benar? Kohosnya sudah jadi host ya. Kromatografi itu ditaruh di pertama pemisahan campuran. Saya ingat pecahan campuran mulu di matematik. Pemisahan campuran ya. Benar ya ditaruh di pertama. Sir, itu gimana, Sir, konsepnya? Konsepnya, jadi memisahkan warna. Ya, kalau kromatografi itu memisahkan warna, saya notet aja kali ya. Teks saja biar lebih rapi. Santai jelek. Kromatografi. Itu karena memisahkan warna karena perbedaan kelajuan. Jadi lebih cepat mana sih kira-kira kayak gitu. Warna merah sama warna biru nih dipisahin. Dan ada alat khususnya atau kertas khususnya. Bapak, berarti kita bisa bikin kristal sendiri dong pakai air garam terus evaporasi. Ada 2, kan udah bilang. Tadi ada evaporasi sama kristalisasi untuk bisa dapat kristal. Makasih teman-teman. Aku belajar. Ada yang mau tanyain? Jadi ada 2, tapi bagus pertanyaannya. Apakah bisa bikin kristal sendiri? Gitu. Pakai air garam. Sayang banget ya, kita masukin air, terus masukin garam lagi, terus diaduk. Terus kita mau bikin garam lagi kayak gitu. Jangan. Kecuali kalau misalnya kalian jadi petani garam, nah itulah yang cerita. Siapa tahu ada yang menjadi pengusaha kan kita tidak tahu. Pengusaha garam gitu. Nah, ini caranya, ini di sini ada campuran tinta ya. Terus diambil, masukkan ke sini. Nah, masukin ke kertasnya. Lalu kertasnya ini dimasukkan ke sini. Oke? Di sini ada cairannya, ada alkohol dan air. Lalu oh ini belum kita share ya. Kita share dulu. Ini buat rekan-rekan yang mau nyoba, silahkan. Everyone in meeting. Silakan dicoba sendiri. Ingat, tadi diambil dulu tintanya, lalu dimasukkan ke kertas, lalu dimasukkan ke alat ini.
Coba lihat. Coba lihat. Adakah yang bergerak di sana? Adakah yang bergerak? Tapi masih samar-samar ya di sensor gitu. Nah, terus, nah, warnanya bisa kan? Nah, lihat. Hijau, biru sama merah bisa kan jadinya kan? Bener nggak? Hijau sama birunya bisa. Berarti Pak, kalau misalnya kayak gini, kecepatannya si yang biru lebih lebih cepat atau lebih lambat ya? Kayak gitu. Ternyata ya kecepatannya si biru itu lebih besar daripada si merah. Tuh, kecepatan rambat di kertasnya. Oh gitu Pak, ya di waktu yang sama, tapi jaraknya berbeda nih. Lebih jauh sih biru kan, kalau misalnya kita tet di sini. Nih, biru tuh dari sini ke sini, ya. Merah dari sini ke sini. Lebih jauh mana kira-kira? Merah atau biru? Merah atau biru, guys? Silahkan open mic. Yang belum open mic. Godfrey, kira-kira mana yang lebih cepat, mana yang lebih jauh? Biru atau merah? Mana yang lebih jauh? Kalau dari sini. Biru. Biru. Oke, biru lebih jauh daripada merah. Padahal waktunya sama. Berarti kecepatannya biru lebih besar kan daripada merah. Gitu. Sama kayak misalnya gini. Saya bawa motor. Jonel bawa motor misalnya gitu ya. Sama. Waktunya sama. Tapi saya lebih ngebut misalnya. Kira-kira lebih jauh mana? Saya atau Lionel? Bawa motor nih, saya bawa motornya 80 km per jam. Lionel bawanya 40 km per jam. Kira-kira lebih jauh mana? Saya atau Lionel? Lionel. Lionel? Eh, Lionel berapa tadi, 40, Pak? saya 80. Oh, ya. Saya Ya, kan, itu. saya lebih jauh kan. Saya udah nyampe mana, Lionel udah nyampe mana kayak gitu. Nah, ini sama kayak kromatografi, memisahkan warna karena perbedaan kelajuan. Sudah 8, sudah berapa kita? 7 ya, sudah 7 guys. Sudah 7. Any question, adakah yang mau ditanyakan? Apakah lancar jaya? Udah nih, hadir. Siapa ini? Siapakah yang menyalakan mic? Pak, Ya, ya. Kenapa, Bert? itu yang memisahkan kopi dengan ampasnya namanya apa Pak tadi? Dekantasi. Oke. Dekantasi. Misalkan kopi dengan ampas atau teh. Teh kan biasanya kalau teh tradisional ada ampasnya gitu loh. Dia nggak pakai teh celup, tapi pakai teh yang bener-bener teh beneran gitu ya, teh serbuk. Nah, cara misahinnya dengan cara dekantasi. Kalau saya dulu sering minum kopi ya, karena saya kalau pulang kampung saya biasanya minum kopi, terus ditaruh di piring kayak gitu, piring. Jadi saya minumnya dari piring di apa namanya, minum gitu ya, dari kopi dari piring. Yang terakhir, sebentar nih, saya bener nggak bukan yang ini. Oh, ada kromatografi. Oke, ada kromatografi, ada distilasi. Nah, ini dia nih yang terakhir. Yeay. Jadi distilasi ada distilasi distilasi biasa, distilasi bertingkat. Kalau distilasi, saya kasih teks dulu ya guys.
Distilasi. Itu karena perbedaan titik didih. Gitu. Jadi ini biasanya memisahkan air dan alkohol. Ya. Jadi untuk memisahkan air dengan alkohol menggunakan distilasi. Perbedaan titik didih. Kayak gitu. Dan di sini ada dua proses. Ya, ada dua proses. Yang di sebelah sini, ini saya kasih tanda ini nih, kasih warna apa nanti ya? Ya kali ya. Ini evaporasi. Lalu yang di pipa-pipa ini kan ada pipa-pipanya ya. Ya, ada pipa-pipa ini kan. Nah, kalau pipa ini namanya kondensasi. Jadi ada dua proses, evaporasi penguapan, kondensasi balik lagi dari uap ke air kira-kira begitu. Atau yang kita sebut dengan mengembun ya kalau dari gas ke air kayak gitu. Kita coba nih, bentar saya coba dulu, saya sharingnya dulu nih buat biar teman-teman nggak penasaran. Oke, ini dia markicop gitu ya. Kalau kata Siskakol markicop, mari kita coba. Jadi di sini ada water plus aseton ya, memisahkan aseton itu salah satu bentuk dari alkohol ya. Coba start. Nah, ketika di start, lihat suhunya naik. Ini suhu ya. Ini suhunya naik. Ini ada termometer. Suhunya naik. Terus nanti tiba-tiba ada yang menguap. Ini menguap di sini. Nanti ada yang netes. Ada yang netes ya. Gitu. Jadi, Pak, yang netes itu apa? Yang netes itu nanti alkohol yang di sini. Airnya dipisahkan ke sini. Airnya dibuang ke sini. Jadi, ini ya yang di sini ini untuk membuang air. Air. Benar, warnanya harus hitam karena ini itu untuk membuang air nih. Makanya ada eh, selang ya. Kita nggak mungkin buang alkohol ke tempat itu, ke tempat pembuangan air atau wastafel. Dan yang ini, ini, yang ini nih, yang tabung-tabung ini, nah ini untuk memisahkan alkohol, alkohol. Itu hasilnya nanti. Hasilnya itu di sini, di kotak ini. Prosesnya gimana Pak? Prosesnya, jadi di sini kan nyatu ya, campurannya di sini campur. Terus ketika di suhu tertentu nih, kan suhunya naik tadi, dia akan mengalami evaporasi atau penguapan. Bah, zat cair menjadi gas. Terus di sini kondensasi itu didinginkan. Sama kayak prosesnya awan. Evaporasi, terus di atas kondensasi, turun lagi jadi air gitu kan. Kondensasi, terus di sini nanti jadi cairan lagi nih. Alkohol sama satu lagi ini air. Gitu deh. Selesai. Yeay, selesai. Yay. Bab 2 selesai. Any question? Ada yang mau tanyain? Kalau tidak ada, kita main game. Masih ada waktu 15 menit. Penasaran gamenya apa? Harusnya tahu. Harusnya Ya udah gamenya apa dong? apa? Wah, ini Richard kalau udah game langsung semangat 45 dia. Tapi nanti dulu Richard sebelum masuk ke game. Ini dulu nih ada yang mau tanyain enggak? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Kita lanjut ke game nih. Udah dicatat ya. Jadi
Nanti kalau misalnya mau, saya mau recordingnya Pak, nanti di-share. Pak tunggu Pak, saya mau screenshot dulu. Oke, nah gitu kan. Coba. Nah, udah screenshot dulu dah. Ya, yang mau screenshot, yang mau foto, Oke, yang saya mau. sudah screenshot. Ya, tapi jangan buka saya di screenshot ya, Richard ya. Stiker saya udah banyak. Oke Ya, Pak. nanti stiker besok ulangan pakai muka saya yang sekarang gitu kan. Udah cukup itu aja stiker besok ulangannya yang itu aja. Oke, kita buka ke sini guys. Kahut betul sekali. Ya, Yes. kita akan ada berapa soal, 20 soal. Kita akan bermain dengan cepat saja guys. Saya lihat dulu apakah bisa. Harusnya sih bisa. Loh, 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 loh. Loh, 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 loh. Oh, ada tawaran ini nih. Perasaan bisa free. Perasaan, Pak, perasaan, Pak. Iya, oh, ada nih ini nih. Ada continue with basic. Kita cari yang free-free aja. Kalau ada yang gratis, kita Kenapa cari yang tidak? gratis. Kenapa tidak? Betul Waduh, sekali. Eris Oke, ini dia kenapa soal. ini? Ini dia unsur senyawa campuran. Kita langsung start saja, guys. Oke, langsung start saja. Kalau misalnya agak nge-lag, nanti saya coba membacakan soalnya gitu ya, kira-kira. Sini soalnya tidak ada gambar-gambar ya, guys. Tanya tenang aja. Kita masuk ke classic mode, guys. Oke, get ready to join. Silakan buka kaut.it, lalu masukin pinnya. Nah, ini dia pinnya 968466. 968466. 4, 4. Ya, 46. 968466. Silakan tulis nama kalian. 446. 20 soal bisa 10 menit ya. Ya, kalau pura, kok kenapa jadi pura itu? Nah, menurut saya nggak ada yang namanya pura. Pura, pura. Tolonglah, nama udah bagus banget. Nama kalian sudah bagus-bagus, jangan kau ganti-ganti. Oke, saya tunggu pendaftarannya masih lama sekali nih, guys. Ya, sebelum kalian bertemu dengan matematika di sini ya. Dan sebelum kita assessment, PH mulu sih. Assessment. Ya, coba guys, silakan kalau ada yang mau. Silakan, ada yang mau tanyain? Jika sudah, oke, kita masuk ke game. Sudah ada berapa nih guys? Sudah 5 ya. Ada lagi, saya tunggu 1 menit deh. Kita tank 949 kita mulai guys. Oke, lagi 27. Kalau sudah kita langsung start ya. Buat teman-teman, Sar, saya belum masuk, Sar. Gak apa-apa. Saya kita akan bahas juga soalnya bareng-bareng. Unsur senyawa campuran. Kita coba masuk. 3, 2, 1. Oke. Unsur dari hidrogen. Lambangnya apa? Oke. Merah H, biru HI, kuning HO, atau Hg. Jauh. Unsur dari hidrogen. Simbolnya apa? H, HI, HO, atau Hg.
Iya, betul sekali untuk dari hidrogen adalah H. Iya, betul sekali. Kita lihat siapakah yang akan di atas. Ini Tano siapa Tano? Kalau Saya oh Tania, Tania ya. Tano. Iya, ini misalnya Tano. Simbol dari oksigen adalah O. Betul atau salah, guys? True or false? Yuk, 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 bisa yuk. Yuk, 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 bisa yuk. Iya, Ananda udah begini. Ananda sudah begini-gini. Coba saudara kita lihat. Apakah Ananda ada di first? Iya, benar sekali. Ya, simbol dari oksigen adalah O, guys. Dan yang paling atas adalah betul sekali Ananda. Ananda patut sambil girang gembira, ya. Dia sudah ini, ya, Jill, Max, Fiona dan Fiona. Ini gimana ceritanya ini? Simbol dari besi adalah E. Betul atau salah? Betul apa salah ya? Apaan simbol besi ya? Iya, Kayaknya benar juga deh. ya. Emang iya, simbol dari besi adalah B. Iya kah? Ayo. Namanya kayak upin Salah, ipin. yang betul apa? Tadi ada loh, tadi di magnet ada loh. FE. Apa ayo? FE. FE, Beru. benar sekali. B, BE. B bukan simbol besi ya. Ya, Ananda turun saudara, tapi mesti kejar mengejar. Max di atas. Kita coba lagi. Quiz. Simbol dari raksa adalah raksa. Nah, raksa. Ingat ya, raksa. RA, RHG atau M. Kayaknya RA deh. Kayaknya R deh. Kayaknya HG deh. M. Emang raksa ada huruf M, guys. Ini menghasut. Oke, jawabannya adalah HG. Betul sekali ya, HG. Ya, jangan, nah ini jebakan ya. Kadang-kadang kita terjebak di soal yang seperti ini ya. Raksa HG ya, hati-hati. Ya, kita coba lihat. Iya, Ananda naik lagi. Terus sekali, terus. Ananda senyum-senyum mulu, berarti dia naik di atas. Berarti kalau senyum-senyum. Simbol dari helium apa? H, HI, HL, atau HE? Ini HL ya, yang ini ya, yang kuning. Itu huruf kecil. Nah, Ananda senyum-senyum. Dia udah begini, tandanya dia gimana nih? Udah begini, salah nih, gini. Kita lihat. Iya, betul sekali. Ya, helium itu HE ya, guys. Kalau H apa H? Hidrogen. Hidrogen. Kalau HI, Hidrogen. bundaran ya, bundaran HI. Ya, bundaran HI, Pak, gitu. Kita lihat. Wih, di Ananda masih bertahan di atas, saudara. Arwen bagus nih, answer strik 3. Wih, tiga kali benar Arwen. Apa ini? Simbol dari nitrogen. Aduh, nitrogen apaan ya? N, Ni, No, atau Ng? Apaan ya? Ayo, apaan? Ayo. Ayo, apa? Ayo, 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 apa? Ayo. Apa ya? Ayo, apa? Ayo. N itu, ya, nitrogen itu N ya. Ni itu nikel. Nah, dicatat baik-baik, Ni itu nikel. Nikel itu salah satu yang diekspor sama Indonesia, logam ya. Iya, itu Piona sama Fiona satu orang apa gimana nih? Dua, Pak. Dua orang. Oh, dua orang. Yang Fiona pakai F. Enggak, Pak, pakai P, Pak. Yang Fiona itu si Grace Fiona, Pak. Oh, ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Oke lah. Tapi kenapa ada simbol itunya? Salah satu ciri unsur logam adalah titik-titik rendah, biru isolator, berbentuk cair atau gas, atau konduktor. Ciri unsur logam. Logam? Apa itu logam? Iya, iya. Logam konduktor, ya. Konduktor. Logam itu yang pertama konduktor, dia bisa mengantarkan panas, contohnya kayak tembaga gitu ya. Aluminium
terus juga titik dirinya tinggi, terus bentuknya biasanya padat, kecuali satu. Ada logam yang bentuknya cair. Apa tuh? Merkuri. Merkuri. Mercury atau raksa tadi ya. Sama satu lagi biasanya yang ditanya adalah fungsi-fungsi. Jadi kalian harus tahu nih kira-kira aluminium fungsinya untuk apa. Terus biasa yang dipakai buat perhiasan apa aluminium? Aluminium dipakai buat perhiasan betul atau salah? Oh, Salah. Biasanya pakai buat perhiasan itu apa? Mas. Emas ya. Emas itu AU, ada juga AG, argentum atau perak ya. Perak itu biasanya buat yang di cincin ya, cincin tapi bentuknya dari perak kayak gitu. Yang lain-lain. Kita lihat. Iya, Ananda tersalib saudara-saudara. Kayaknya dia kurang tepat dalam menjawab ini. Ya, disusul oleh Piona pakai P. Piona pakai P. Ya, senyawa itu perbandingan unsur penyusunnya tetap betul atau salah. Senyawa, senyawa sehati ya Pak. One heart, one heart. Senyawa dan adalah perbandingan yang unsurnya tetap betul atau salah. Oke, betul ya. Kalau CO sama CO2 kan perbandingannya beda dan namanya juga beda. Jadi iya, Ananda naik lagi, Fiona turun, Fiona turun, Fiona naik. Oke, senyawa H2O adalah H2O itu siapa ya H2O ya? H2O ini H2O H2O apa? Apa itu H2O? Merek apa itu H2O? Merek kayu. Iya, Nathan sudah spill spill jawabannya betul sekali H2O itu air ya guys. Oh ya juga ya. Benar, benar, benar. H2O air benar. Unsur senyawa dari air itu H2O. Lanjut. True or false? Senyawa terbentuk dari reaksi fisika. Wah, wah tadi sudah dibahas harusnya ya. Betul atau salah tuh? Salah tuh betul ya. Kayaknya betul deh. Apa salah? Nggak tahu deh. Oke, terbentuk melalui reaksi apa guys? Apa? Kimia ya. Kimia. Terbentuk oleh reaksi kimia. Ya, kita lihat. Wah ini Ananda semakin betah di puncak klasemen ini sepertinya ya. Disusul oleh Max. Atom penyusun pada NaCl. Nah, NaCl itu tersusun dari apa? Coba lihat. Apakah nitrogen dan kalsium? Nitrogen klorin, atau natrium dan karbon? Hmm. Coba cek apakah betul. Kita lihat masih samakah? Oke, ya natrium dan klorin ya, NaCl ya, Na natrium, Cl-nya klorin. Iya, tersusun oleh Maxi sepertinya. Jumlah atom penyusun CO2, C-nya berapa, O-nya berapa, dan di total. Berapa ya? CO2, C-nya berapa, O-nya berapa, ditambahin jadi berapa ya? Berapa nih guys? Berapa? 2 tambah 1? 3. Ya, oksigennya 2, C-nya 1, jadinya 3. Ya, Piona dan Fiona saling saling menyalip, saudara di sana. Senyawa memiliki sifat berbeda dari unsur penyusun, betul atau salah? Betul? Salah. Coba cek, guys. Apa betul atau salah kita lihat. Nah, betul atau salah, guys? Jawabannya betul ya. Tadi kalau kita bikin senyawa FeS, kan si FeS-nya nggak bisa ditarik magnet, walaupun si-nya bisa ditarik magnet. Oke, kita lanjut ya, guys. Memiliki perbandingan unsur penyusun yang tidak tetap, campuran. Betul atau salah? Ini 9, pokoknya kelar nggak kelar jam 9 harus kelar ya. Ya.
True or false. Jadi kita masih skor sementara. True ya. Jadi walaupun ini kita sudah kan sudah jam 9 guys. Atau mau lihat dulu yang pertama siapa? Pak, tunggu Pak. Oke, yang pertama si Ananda nih. Ananda kayaknya bertahan di puncak ya. Oke, tadi dikatakan unsur penyusunnya tidak tetap karena walaupun kita bikin teh manis, tehnya berapa, gulanya seberapa, tetap kita bikin bilangnya es teh manis. Oke,